Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Judul kali ini kayaknya nggak sesuai dengan audiennya, Mas. Menikah apa menjomblo? Sementara rata-rata udah pada menikah. Mungkin judul yang paling tepat, menikah lagi apa menjomblo? Iya. Tentunya saudara-saudaraku sekalian, menikah adalah merupakan sunnah para nabi. Tidak ada sejarahnya nabi itu jomblo. Ada enggak nabi jomblo, Mas? Semua nabi menikah dan semua nabi menganjurkan umatnya untuk apa? Menikah. Hatta Nabi Isa alaihissalam menikah. Di surga tidak ada jomblo, Mas. Di surga semua menikah, ya kan? Rasulullah mengatakan setiap lelaki penduduk surga diberikan oleh Allah 2 bidadari. Ada yang sampai diberikan 100 bidadari. Nanti di surga nggak ada jomblo. Ini semua menunjukkan bahwa jelas jawabannya, bahwa menikah jelas lebih utama, lebih baik. Karena itu memang yang dianjurkan oleh syariat kita. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum menikah itu sendiri. Apakah menikah itu hukumnya sunnah saja, atau hukumnya wajib, atau bagaimana? Imam Malik mengatakan hukum menikah itu sesuai dengan 5 hukum Islam: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib buat siapa? Bagi mereka yang khawatir jatuh kepada zina. Kalau dia tidak menikah akan jatuh kepada zina, maka yang seperti ini hukumnya apa? Wajib. Sunnah buat siapa? Mereka yang sudah sangat menginginkan menikah, tapi dia tidak khawatir untuk jatuh kepada zina, tapi dia sudah sangat ada keinginan menggebu untuk menikah. Maka seperti ini, ya, sunnah. Mubah buat siapa? Bagi mereka yang tidak terlalu ada keinginan untuk menikah, dan dia pun tidak khawatir untuk masuk kepada zina. Maka silahkan dia menikah. Makruh bagi siapa? Bagi mereka yang dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan hak-hak sebagai seorang suami atau istri. Haram buat siapa? Yang apabila dia menikah, dia pasti memberikan mudarat buat pasangannya. Misalnya dia nggak punya kemaluan, atau misalnya dia kemungkinan besar ya pasti akan memberikan mudarat. Maka tentu yang seperti ini tidak boleh, kata para ulama, karena kaidah mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya bahaya. Yang jelas agama kita sangat menganjurkan kita menikah, Pak. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu ba'ah? Ba'ah itu apa itu? Kemampuan untuk berjima dan kemampuan untuk memberikan nafkah. Iya. Maka hendaklah dia menikah, kata Rasulullah SAW. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan siapa yang belum mampu menikah,
maka hendaklah dia berpuasa, kata Rasulullah SAW. Di sini Nabi SAW menganjurkan, wahai para pemuda, bagi kamu-kamu yang sudah punya kemampuan untuk menikah, menikah saja. Ya. Maka dari itu Pak, sangat tidak bagus kalau ada seorang pemuda sudah mampu tapi diundur-undur menikah. Nanti ajalah kalau udah punya pekerjaan tetap. Nanti ajalah kalau udah punya rumah. Nanti ajalah kalau udah punya mobil. Ternyata setelah umurnya udah 40 tahun belum dapat juga. Rugi ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Dalam Al-Quran Allah menganjurkan untuk menikah. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkan para pemuda dan pemudi kalian itu, dan hamba-hamba laki-laki yang saleh dan wanita-wanita yang saleh itu, jika mereka fakir, Allah akan kayakan dengan karunia-Nya. Lihat, Allah mengatakan di situ, nikahkan mereka. Jika mereka fakir, Allah kayakan dengan karunia-Nya. Berarti Pak, menikah itu membuka pintu rezeki. Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, azakumullah, Islam mensyariatkan ya umatnya untuk menikah. Bahkan Nabi mengatakan bahwa semakin banyak istri semakin baik dan paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi yang mereka tidak khawatir untuk tidak bersikap adil. Iya. Maka dari itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, saya ingin membahas tentang apa sih keistimewaannya menikah. Kenapa sih Islam itu sangat menganjurkan kita menikah begitu? Apa sih pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah ya akhi, banyak sekali maslahat-maslahat yang dirasakan dalam pernikahan. Yang pertama, yang disebutkan dalam hadis tersebut, lebih menentukan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Orang yang menikah, dia sudah mempunyai sesuatu yang halal buat dia. Maka dengan menyalurkan syahwatnya itu lebih menundukkan pandangan dia, lebih menjaga kemaluan dia. Ya, dibandingkan dengan orang yang belum menikah. Karena orang yang belum menikah itu ya akhi, yang jomblo itu rentan zina. Rentan zina, kalau enggak zina hati, zina mata, zina telinga, ya, rentan zina. Ya. Makanya kita lihat banyak ya pemuda-pemuda pada pacaran zina enggak, Pak? Zina, karena Nabi mengatakan kan, mata berzina dengan melihat, telinga berzina dengan apa? Mendengar. Hati berzina dengan apa? Berpikir. Makanya ya akhi azakumullah, untuk tujuan ini Islam mensyariatkan pernikahan supaya pandangan mata ya bisa tertahan, supaya kemaluan bisa terpelihara sehingga tidak meletakkan bukan pada tempatnya, sehingga ia pun bebas dari zina. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan menikah. Ustaz, saya udah nikah tapi kok susah banget ya menahan pandangan. Saya udah nikah nih Ustaz, tapi Masya Allah kok ngegebu-gebu bener nih. Ya, kalau ngelihat perempuan, wah, mungkin yang seperti ini bisa jadi dianjurkan menikah lagi, Mas. Iya. Iya. Asal adil aja gitu kan. Kalau pembahasan poligami itu bukan pembahasan kita, Mas, ya. Itu yang ngebahas nanti ustadz yang udah poligami aja. Kalau saya masih muwahhid. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, keistimewaan yang kedua, apa faidah menikah
yang dianjurkan oleh Islam. Apa faedahnya? Yang kedua, dengan menikah seorang muslim dan muslimah banyak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pahala yang dia dapatkan dari menikah? Jima, pahala nggak Pak? Pahala. Ya, kata Rasulullah SAW apa? Wa fi bud'i shadaqah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada kemaluan kalian tuh ada sedekah. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha lahu ajrun? Wahai Rasulullah, apakah seseorang lelaki yang mendatangi istrinya, syahwatnya, dia dapat pahala dari situ? Kata Rasulullah apa? Ara'aita law wadu'aha fi haram akana alaihi wizrun wa kadzalika law wadu'aha fi halal kana lahu ajrun. Bagaimana pendapatmu kalau ia letakkan kemaluannya itu dalam perkara yang haram, dapat dosa tidak? Dapat. Demikian pula kalau ia letakkan pada yang halal, dapat pahala, kata Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, ya, suami istri berjima dapat pahala, dari jima saja dapat pahala. Sementara kalau pacaran megangnya udah haram, mikirannya udah haram. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Pahala apa lagi Pak yang bisa dapat dari menikah Pak? Seorang suami bisa dapat pahala banyak dari istrinya. Nabi SAW bersabda apa? Riwayat Bukhari dan Muslim, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku yang terbaik untuk istriku. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu. Berarti menikah itu menjadi sebuah sarana, ya, sarana yang terbaik untuk menjadi orang terbaik. Orang yang terbaik bukanlah orang yang baik di depan masyarakat, Pak. Tapi orang terbaik itu adalah orang yang komentar istrinya baik. Kalau ditanya istrinya bagaimana suamimu, kalau istrinya berkata Masya Allah, berarti dia memang orang terbaik. Walaupun masyarakat, ya, menganggapnya kurang, tapi dia yang terbaik. Kenapa? Karena orang kalau sudah terbaik kepada istrinya, pasti buat orang lain terbaik juga, baik juga. Kepada orang yang dia kuasai, yang selama ini hidup bersamanya, dia baik kepada tetangga dan kepada yang lain, pasti lebih baik Pak, insya Allah. Tapi orang yang Masya Allah bisa memimpin masyarakat belum tentu baik kepada istrinya Pak. Orang yang pandai berceramah kepada manusia belum tentu baik pada istrinya Pak, belum tentu. Makanya Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku, kata Rasulullah, yang terbaik untuk istriku. Masya Allah. Berarti menjadi suami yang paling baik adalah menjadi orang yang terbaik. Luar biasa, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istri pun bisa mendapatkan pahala besar dari suami, ya, dengan baktinya dia kepada suami, ya, dengan dia menaati suami, dia membantu suami, itu semua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akhul Islam, azakumullah, berapa banyak pahala yang bisa didapatkan dari menikah itu, ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Antum menyuapi istri sedekah. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah berinfak dengan sebuah infak yang engkau harapkan padanya pahala Allah, kecuali pasti engkau diberikan pahala oleh Allah, sampai-sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu jadi sedekah. Masya Allah, ya. Pernah nggak Pak nyuapin istri Pak? Bayangkan, subhanallah, ya akal Islam, azakumullah, ya. Pahala yang besar, ya. Jadi dalam pernikahan itu Masya Allah pahala besar sekali Pak.
Senyumnya bapak kepada istri sedekah nggak Pak? Sedekah. Nabi bersabda, "At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah." Tersenyum di wajah saudaramu sedekah. Istri lebih layak Pak. Ya. Jangan kita senyum sama perempuan lain sama istri cemberutin. Maka ya akhi, yang berhak untuk kita senyum padanya siapa? Istri kita. Istri kita sangat butuh senyuman para suami, akhi. Iya. Nah ini, jadi yang kedua, bahwa dengan adanya rumah tangga itu kita bisa mendapatkan pahala apa? Besar. Iya. Ibadah lebih tenang setelah menikah dibandingkan ketika jomblo. Iya. Waktu jomblo belum nikah, pikiran kemana-mana, sana sini, iya, sholat nggak khusyuk dan yang lainnya. Sampai-sampai saya punya teman bilang gitu, saya dulu waktu jomblo payah sholat, baca Quran aja ngelihat inget bibir katanya, lihat ain inget telinga katanya. Nah ya akhi azakumullah, setelah menikah lebih tenang. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ya, tadi hadisnya sudah saya sebutkan. Idza razaqallahu ya al-'abda imra'ah salihah faqad a'anahu ala syatri dini. Apabila Allah memberikan kepada seorang laki-laki istri yang salehah, maka berarti Allah sudah membantu untuk dia untuk menyempurnakan setengah agamanya. Berarti dengan adanya menikah, Pak, sudah sempurna setengah agama. Tinggal kita menyempurnakan setengah yang lainnya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang ketiga, apa faidah menikah? Kenapa Allah menganjurkan kita menikah? Faidah menikah ya akhwat Islam untuk mendidik jiwa kita. Ya. Mendidik bagaimana? Pertama, mendidik sifat kelemah lembutan kita kepada pasangan. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala fihimur rifq." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada sebuah rumah tangga, Allah akan masukkan kelemah lembutan pada mereka. Berarti lemah lembut itu tanda rumah tangga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami yang lembut kepada istri, yang lembut kepada anak, istri yang lembut kepada suami. Ya, itu tanda rumah tangga ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah kita tahu hadis ini, kita berusaha berpikir bagaimana saya bisa lembut kepada istri saya. Bagaimana saya mengalahkan emosi saya? Bagaimana mengalahkan sifat temperamen saya? Saya ingin menjadi orang yang terbaik untuk istri saya. Saya ingin lembut, masya Allah. Ya, itu kan melatih jiwa, Pak. Demikian pula, Pak, melatih jiwa untuk bisa menahan amarah. Karena suami untuk marah kepada istri mudah dibandingkan dengan marah kepada orang lain. Seorang bapak untuk marah kepada anak lebih mudah. Kenapa? Karena istri dan anak di bawah kendali kita, di bawah kekuasaan kita. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffidzah, da'ahu Allahu ala yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min huril in masya." Siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal ia mampu dan punya kekuasaan untuk melaksanakan amarahnya tersebut, tapi ia tahan, maka pada hari kiamat Allah akan panggil di hadapan seluruh manusia. Lalu Allah menyuruh dia memilih bidadari surga yang dia mau. Silahkan. Masya Allah. Iya. Ketika kita marah dan kita mampu untuk melaksanakan kemarahan, luar biasa pahalanya, Pak. Dibandingkan ketika kita marah tapi kita tidak mampu melaksanakan kemarahan. Kalau bapak marah kepada atasan bapak nggak bisa berkutik. Tapi kalau kita marah kepada orang yang kita kuasai,
sangat mudah sekali. Tapi ketika kita bisa menahannya di saat itu, disitulah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan adanya pernikahan itulah kita berusaha mendidik jiwa kita supaya bisa menahan emosi kita, menahan amarah kita. Kata Rasulullah SAW, laisa syadid bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Bukan. Wa innamasy-syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, kata Rasulullah. Tapi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan amarahnya. Di saat ia marah dia bisa menahannya. Ini orang hebat ini, kata Rasulullah SAW. Orang yang hebat itu bukan kayak Mike Tyson, Pak. Bukan. Yang bisa mengalahkan orang di ring tinju. Hebat itu orang yang bisa menahan amarahnya, kata Rasulullah SAW. Nah, dalam pernikahan seringkali kita terkadang terpicu kemarahan, Pak. Marah kepada istri yang nyebelin, marah kepada anak yang nakal, nggak bisa diatur. Disitulah kita dididik, Pak, ya, supaya kita mempunyai jiwa pendidik. Seorang ayah ketika punya anak dididik untuk menjadi jiwa pendidik. Bagaimana saya mendidik anak saya ini? Karena anak saya ini amanah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditanya kelak pada hari kiamat. Berarti saya harus bisa mendidik anak saya. Ya, maka dididik untuk menjadi jiwa pendidik. Makanya pernikahan itu sebetulnya sarana buat kita untuk mendidik jiwa kita. Ya. Menjadi seorang suami yang dewasa, menjadi seorang suami yang masya Allah, ya, kuat, amanah, tanggung jawab. Apalagi kan dalam Islam suami itu punya kewajiban berat. Dia wajib mencari nafkah, ya. Dia wajib untuk mendidik anak dan istrinya, membimbingnya kepada kebaikan. Maka dengan seperti itu apa? Berarti suami yang seperti ini akan berpikir, gimana saya bisa membimbing suami, istri dan anak saya? Berarti saya tuntut ilmu. Masya Allah, Pak. Ya, dengan saya bisa menuntut ilmu, saya bisa membimbing anak dan istri saya ke surga, insya Allah. Tuh lihat Bapak sekalian. Ini faidah yang keberapa? Hah? Kedua apa ketiga? Ketiga. Jadi yang ketiga, pernikahan itu sebagai sarana untuk mendidik jiwa kita menjadi suami yang terbaik. Ya. Yang keempat, Bapak sekalian, pernikahan menjadi sarana untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Nabi SAW menganjurkan umatnya banyak anak, Pak. Nabi SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Menikahlah kamu dengan wanita yang banyak cintanya dan banyak anaknya, subur kandungannya, karena aku akan berbangga di hari kiamat dengan banyaknya umat. Tidakkah kita ingin membanggakan Rasulullah? Tidakkah kita ingin membuat Rasulullah SAW bangga, Pak? Dengan banyaknya anak, Rasulullah bangga. Kalau kita mencintai Rasulullah, jadikanlah Rasulullah bangga. Ya. Jangan mendengar orang yang mengatakan begini, banyak anak seret rezeki, kata siapa? Setiap anak itu sudah ditentukan rezekinya, Pak, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berfirman, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan kepada anak-anak kamu. Setiap anak ada rezekinya. Tapi kenapa terkadang yang diangkat itu keluarga yang banyak anak miskin? Padahal itu kejadiannya 1-2. Seringnya banyak anak banyak rezekinya, Pak. Saya alhamdulillah, Pak, saya itu anak ke-16 dari 1 bapak 1 ibu. Dari 18 bersaudara. Banyak banget, Pak, ya. Bisa jadi ke-11-an tuh, Pak. Iya. Alhamdulillah nggak pernah kurang kami. Kakek saya istrinya 2, anaknya 21, Pak.
Benar. Ya. Dan Masya Allah, ya, diberikan kelapangan rezeki, alhamdulillah. Kenapa ya orang-orang dulu kok berani punya anak banyak ya Pak ya? Dan padahal di zaman dulu mungkin kehidupan lebih payah lah dibandingkan di zaman sekarang, tapi mereka tawakalnya lebih kuat daripada kita Pak. Ya. Masya Allah ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dengan memperbanyak anak membuat Rasulullah bangga. Dengan memperbanyak anak, latih kita berapa banyak dapat pahala dari anak-anak kita tuh Pak. Kalau anak-anak kita jadi soleh semua tuh Pak. Karena Rasulullah SAW bersabda apa Pak? Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalihi illa min salas. Apabila anak Adam meninggal dunia akan terputus dari amalnya kecuali 3. Apa 3 itu? Yang pertama anak soleh yang mendoakan. Nah, apakah dalam hadis itu menunjukkan bahwa yang sampai kepada orang tuanya cuma doanya saja? Kalau yang sampai hanya doanya saja, apa bedanya dengan orang lain? Orang lain pun kalau mendoakan orang lain yang sudah meninggal sampai. Lalu apa keistimewaannya? Kata para ulama, hadis ini tidak menunjukkan bahwa yang sampai kepada orang tua itu sebatas doa anak, tidak. Hadis itu hanya menunjukkan anjuran mendoakan orang tua. Justru semua amalan anak soleh amalan soleh anak-anak kita itu akan sampai kepada orang tuanya. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sementara anak itu hasil usaha orang tua. Rasulullah SAW sabda, al-waladu min kasbi abih. Anak itu hasil usaha orang tua. Berarti semua amalan anak soleh itu sampai kepada orang tuanya Pak. Bayangkan kalau antum punya anak 11, semuanya soleh, semuanya beramal soleh, berapa banyak pahala yang mengalir terus setelah kita meninggal dunia Pak. Luar biasa keuntungan buat kita di dunia dan akhirat ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya Rasulullah mengatakan, siapa yang diuji oleh Allah dengan 2 anak wanita lalu ia bersabar, maka Allah masukkan ia ke surga. Bapak diberikan anak wanita, lalu kita sabar mendidik anak wanita ini sampai menikah, itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Bayangkan, Masya Allah. Kalau kita punya anak kemudian ada yang meninggal 2, 3, jadi hijab dari api neraka. Ya, bayangkan subhanallah ya akhi, betapa menguntungkannya pernikahan itu Pak. Dengan adanya pernikahan kita punya anak-anak yang tentunya anak-anak ini berharap menjadi anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara faidah menikah, kenapa Islam sangat menganjurkan kita untuk menikah ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, yaitu ya untuk lebih memudahkan mendapatkan ridho Allah dalam pernikahan. Karena akhi, Allah meridhoi pernikahan tidak? Allah ridho. Dan itu sunnah Rasul tidak? Sunnah Rasul. Berarti orang yang menikah dapat ridho Allah tidak? Otomatis. Ya, semua nabi dan rasul menikah. Maka dari itu orang yang menikah berarti dia berusaha untuk mendapatkan ridho Allah dari pernikahannya, insyaallah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dengan menikah itu kita bisa mendapatkan surga Allah. Ya, sudah saya sebutin tadi hadisnya. Siapa yang diberikan oleh Allah anak 2 perempuan, lalu sabar, lalu ia didik sampai menikah, maka itu akan mengantarkan orang tuanya kemana? Ke surga. Masya Allah, Bapak sekalian, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu akhi,
Kita menikah pun juga tujuannya hendaknya benar gitu loh Pak. Kita menikah bukan hanya sebatas memuaskan syahwat, tapi tujuan menikah yang paling utama adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tujuan menikahnya ridho Allah, insya Allah Allah berkahi pernikahan kita Pak. Iya. Allah berikan kepada kita bantuan demi bantuan, kekuatan demi kekuatan di dalam rumah tangga dan kehidupan kita ya akhwat Islam azakumullah. Karena Pak, dalam pernikahan itu, dalam rumah tangga itulah kita bisa menegakkan syariat Allah Pak. Iya. Karena tujuan adanya rumah tangga diantaranya adalah untuk menegakkan syariat Allah dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu di atasnya. Sesungguhnya kami tidak meminta kamu rezeki. Allah menyuruh supaya setiap suami memerintahkan istri dan anaknya untuk apa? Sholat. Maka rumah tangga yang ditegakkan badannya syariat itu rumah tangga yang luar biasa. Rumah tangga yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, ya. Suami dan istri yang bersama-sama mengharapkan ridho Allah dalam rumah tangganya, Pak. Tandanya apa? Mereka saling membantu dalam ketaatan. Suami membantu istrinya ketaatan, istrinya membantu suami dalam apa? Ketaatan. Tadi sore saya sebutin hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mra'an istaiqadha minal lail fayusalli al-lail thumma aiqadha ahlah fa illam tastaiqid ya rasya fi wajhiha ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Jika tidak bangun, diperciki wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri, kata Rasulullah, yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat. Jika tidak bangun, diperciki wajahnya dengan air. Lalu keduanya pun sholat. Berarti ini suami istri yang saling membantu dalam ketaatan. Berarti ini suami istri yang memang tujuannya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah hikmah pernikahan yang luar biasa, ajib. Ya, seorang suami dan istri saling membantu di dalam ketaatan. Kita sangat butuh, Pak. Ya, orang yang bisa membantu kita kepada ketaatan, Pak, sangat butuh dalam hidup kita ini. Terkadang kita futur. Ketika kita futur, istri ngingetin, alhamdulillah. Terkadang istri futur, suami yang ngingetin, alhamdulillah. Jadi akhirnya saling mengingatkan satu sama lainnya. Kalau itu bisa dilakukan, berarti tujuan pernikahan betul-betul telah terrealisasi dalam hidup kita. Nah ini, ya, masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ini diantara faidah daripada pernikahan adalah untuk mendapatkan ridho Allah dengan menjalankan syariat Allah di dalam pernikahan kita. Ya, ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara faedah pernikahan ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Kenapa Islam sangat menganjurkan kita untuk menikah? Allah perintahkan kita untuk menikah ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Karena sesungguhnya pernikahan itu ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum adalah membentuk sebuah masyarakat yang kecil. Dari masyarakat yang kecil itulah akan terbentuk masyarakat yang besar. Yang apabila masyarakat yang kecil ini semuanya baik, maka masyarakat yang besar menjadi baik. Makanya Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Maka untuk membentuk sebuah masyarakat yang baik butuh kepada pembentukan individu-individu keluarga yang baik. Maka pernikahan sebagai sarana itu semuanya ya Al Islam azakumullah wa iyyakum, membentuk individu-individu yang baik.
Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan faedah-faedah lain yang sangat banyak sekali ya daripada menikah. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan karena manfaatnya sangat banyak, maslahatnya pun sangat banyak ya untuk kehidupan seorang hamba. Adapun berzina sama sekali tidak menguntungkan, Pak. Perzinahan menghilangkan apa? Kerukunan rumah tangga, menghancurkan keluarga, merusak keturunan, mendatangkan penyakit. Itu zina, Pak. Iya, makanya Allah mengharamkan zina, dan yang sejenis dengan zina nikah mut'ah. Karena nikah mut'ah nggak ada bedanya dengan zina. Apa bedanya? Namanya nikah mut'ah itu kan artinya nikah untuk sementara waktu dengan mahar yang tentukan. Ayo kita nikah 10 hari, maharnya berapa? Apa bedanya dengan melacur? Ya, kontrak dengan pelacur untuk 2 hari, 3 hari sama, tidak ada bedanya. Maka semua itu ya akhwal Islam pada hakikatnya merusak sifat kemanusiaan dan merusak dan menghancurkan keturunan ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka itu semua dilarang dalam Islam ya akhi. Ya barakallahu fikum. Nah ini ya akhi ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata memang menikah jauh lebih baik daripada menjomblo. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah tentu nanya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, orang yang ingin menikah berarti dia harus punya bekal. Ya, harus mempersiapkan bekal, Pak. Semuanya, setiap orang yang menikah wajib punya bekal. Apa bekalnya, Pak? Yang pertama, ilmu tentang pernikahan. Wajib itu tuh. Dia harus belajar bagaimana fikih nikah dari A sampai Z. Pelajari deh. Bagaimana pernikahan, bagaimana tata cara ijab kabul dan yang lain-lain, bagaimana cara ta'aruf dengan akhwat, gimana cara melamar dan yang lainnya. Tuh pelajari tuh, Pak. Setelah menikah pelajari tentang hukum talak, bagaimana talak dalam Islam. Karena kan terkadang banyak sekali di masyarakat nggak paham hukum talak, Pak. Ada seorang suami udah berkali-kali talak, udah 10 kali talak, ya masih aja belum cerai. Ya, karena ketidakfahaman dia, karena ketidaktahuan dia. Ada lagi baru 1 kali talak udah dianggap tidak halal. Ada lagi orang yang mentalak punya keyakinan rujuknya nanti setelah selesai iddah. Lah, kok rujuknya setelah selesai iddah gimana? Ya, ini akibat daripada apa? Ketidakfahaman tentang fikih nikah. Maka semua kita yang sudah menikah pun juga wajib belajar tentang fikih nikah itu. Iya, wajib belajar. Makanya ya akhwal Islam, azakumullah, dengan menikah inilah menjadi sarana kita untuk mau belajar. Ya, harus. Suami yang tidak mau belajar berarti itu suami yang tidak ada tanggung jawab untuk mendidik anak dan istri. Maka seorang suami harus belajar. Sekarang bapak akan ditanya oleh Allah, kenapa bapak tidak ajarkan anak dan istrimu sholat yang benar? Apa jawaban bapak coba nanti di hari kiamat? Kalau nanti di hari kiamat Allah tanya bapak, kenapa tidak kamu ajarkan anakmu baca Quran? Apa jawaban bapak coba, ayo? Sebelum kita menjawab di hari kiamat, jawab hari ini juga. Ya, aduh, saya kok nggak ngajarin anak dan istri sholat yang benar. Terus gimana sih ya sholat yang benar ya? Saya belajar ini. Nah, belajar, duduk di majelis taklim, ngaji. Dari situ kita ajarkan kepada anak dan istri kita. Alhamdulillah. Iya. Mah mau kemana? Mau ke pasar lah belanja. Saya tak dulu bentar. Udah paham belum fikih jual beli? Wah, kan, masya Allah. Bagaimana cara beli, jual, bagaimana jual beli yang diharamkan dan yang lainnya. Membuat kita harus belajar, Pak. Makanya ya, saya sangat menyayangkan dan miris kalau banyak suami tidak mau belajar. Berarti itu bagaimana tanggung jawab dia sebagai seorang imam dalam rumah tangganya, sebagai pembimbing dalam rumah tangganya. Harus belajar, Bapak sekalian, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya.
Makanya ya akhi, ini persiapan yang harus selalu kita siapkan. Hatta yang sudah menikah pun juga harus terus belajar ya akhwal Islam. Karena ini keperluan untuk kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak anak-anak tumbuh dalam keadaan tidak tahu bagaimana cara makan, Pak. Kita lihat anak-anak udah gede makannya pakai tangan kiri. Kenapa? Nggak dididik sama bapaknya, nggak dididik sama ibunya. Terus bagaimana itu orang tuanya di hadapan Allah nanti dia ditanya sama hari kiamat? Banyak Pak, bapak anak-anak tumbuh dalam keadaan dia malas sholat Pak, nggak sholat. Kenapa? Nggak dididik sama bapaknya, nggak dididik sama ibunya. Tuh gimana coba bertanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah semua ini Pak ya adalah diantara motivasi untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan sebagai cambuk buat kita ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Maka itu persiapan yang harus kita siapkan menuju pernikahan. Kita menuju tanya jawab. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana kiat-kiat agar selalu sabar dalam mendapatkan jodoh yang terbaik yang diridhoi oleh Allah? Saya sangat ingin mendapatkan jodoh. Saya ingin menyempurnakan ibadah saya kepada Allah dengan menikah. Terima kasih. Pertama, yakinlah kepada bahwa Allah yang Maha Tahu yang terbaik buat kita. Bahwa semua jodoh sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib diimani ya bahwasanya segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wajib dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan jodoh yang soleh, yang baik, dengan menggunakan berbagai macam cara tentunya. Misalnya mungkin bisa ngubungin panitia di sini misalnya. Iya. Barangkali saya ada ikhwan yang mau nikahin saya yang masih jomblo gitu kan. Ya yang jelas ada usahalah begitulah. Jangan hanya sebatas tunggu aja. Tapi harus ada usaha ya untuk bisa mencari jodoh yang soleh, lelaki yang soleh atau wanita yang salihat. Kalau di Jakarta itu Pak, ya ada dibikin aplikasi namanya Biro Jodoh. Itu mau keluar di Android tuh rencana tuh. Iya. Ya sebagai sarana saja karena banyak sekali permintaan dari ikhwan dan akhwat, bingung nyari jodoh dan yang lainnya. Akhirnya sebagian teman-teman Jakarta mau bikin aplikasi itu Biro Jodoh gitu. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga memfasilitasi juga buat yang mau ta'adud. Kemudian yang ketiga, minta terus kepada Allah dengan cara berdoa. Minta kepada Allah ya jodoh yang baik, yang soleh, yang terbaik. Insya Allah ya dengan banyak berdoa kepada Allah, Allah mendengar keinginan kita. Kemudian setelah itu serahkan semuanya kepada Allah, tawakal. Kalau kita sudah berusaha ternyata belum dapat juga ya, itu berarti belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masa-masa ngejomblo itu gunakan semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu. Karena ya di saat kita jomblo kesempatan menuntut ilmu terbuka lebar kan gitu. Maka di saat itu kita ya sambil kita nunggu jodoh, sambil kita terus memperdalam ilmu bahasa Arabnya, kita pelajari dan yang lainnya. Iya. Nah itu Allahu a'lam. Ustadz, dulu saya sangat mencintai suami saya. Dulu. Tapi karena sering bohong, lama-kelamaan cinta saya memudar. Sekarang saya berusaha mencintai Allah saja Ustadz. Karena Allah gak pernah bohong. Apa saya dosa tidak mencintai suami seperti dulu? Suami ngebohong. Barangkali si suami ini salah memahami hadis. Ya.
Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 perkara. Di antaranya berdusta suami kepada istri. Jadi akhirnya difahami sama suami, oh berarti kalau sama istri boleh bohong. Ini pemahaman salah, Pak. Kata para ulama, yang dimaksud dengan dusta dalam hadis tersebut adalah dusta yang menimbulkan cinta, bukan malah memudarkan cinta. Seorang suami, seorang istri berdusta tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta. Ya kayak kalau orang Indonesia nyebutnya gombal-gombalan lah gitu. Ya. Maka yang sesuatu yang sifatnya malah semakin memperkuat tali ya, percintaan antara suami dan istri boleh. Tapi kalau bohong itu malah menghilangkan kepercayaan istri, akhirnya si istri hilang kepercayaan kepada suami, mudarat jadinya, Pak. Berarti yang seperti ini tidak dibenarkan ya akal Islam. Azakumullah ya. Nah sekarang istri sudah tahu suami suka berbohong, jadi saya kurang cinta sama dia karena bohongnya dia. Begini, kalau suami punya sifat kurang, coba kamu lihat ada nggak yang lebih dari dia. Karena kan kalau kita ya istri tahu nih suami saya kok suka bohong, jangan fokuskan kesalahan dia dari sisi bohongnya. Coba cari sifat dia yang kamu suka apa. Oh, saya suka dia itu orangnya lembut, penyayang, tanggung jawab. Nah, ini fokuskan. Kata Rasulullah SAW, la yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istri kalau ia tidak suka salah satu perangainya, ia masih suka perangai yang lainnya. Maka kalau istri ya melihat dan merasa suami banyak bohongnya, pertama cobalah istri untuk memberikan uzur dulu. Mungkin suami menganggap bohong sama suami, istri boleh kali berdasarkan hadis tersebut. Ya, berusaha si istri untuk ngomong baik-baik sama suami, Mas. Saya lihat kok kamu banyak bohong. Kata suami, mana buktinya saya bohong? Akhirnya si istri nggak bisa bawa bukti. Nah kan, kalau sebatas tuduhan hati-hati juga. Ya, kadang kan istri itu ya menganggap suami tukang bohong karena berdasarkan suudzon. Berdasarkan apa? Suudzon, buruk sangka. Ya, buruk-buruk sangka, akhirnya muncul dugaan-dugaan yang tidak-tidak. Akhirnya mengambil kesimpulan sendiri. Kalau sudah mengambil kesimpulan sendiri, akhirnya apa? Setan masuk tuh, Pak. Iya, makanya kan tujuan daripada setan bagaimana menceraikan suami istri. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna iblis wada'a arsyahu ya fawqal bahr. Ya. Iblis meletakkan arasnya di atas laut. Tsumma ba'atsa sarayah, kemudian iblis mengirimkan pasukan-pasukannya. Dan pasukan iblis yang paling dekat kepada iblis siapa? A'dhamu fitnah, yang paling besar godaannya. Yaqul ahadum, salah satu pasukan iblis berkata, fa'atu kadza wa kadza, aku sudah melakukan ini dan begitu. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an, kamu belum berbuat apa-apa. Berkata salah satu lagi dari mereka, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak biarkan sampai aku berhasil dia cerai dengan istrinya. Maka iblis mendekatkan sambil berkata, kamu sebaik-baik pasukanku. Berarti tujuan iblis itu apa? Memecah belah suami Di antaranya itu seorang suami atau seorang istri dijadikan oleh iblis ingat terus kepada kekurangannya, ingat terus kepada kesalahannya, sehingga ketika ia fokus memikirkan kesalahannya, lupa kebaikannya, sehingga akan hilang cintanya. Kalau sudah seperti itu sangat mudah untuk diceraikan, Pak. Sangat mudah sekali. Maka jangan sampai. Oleh karena itulah Nabi memberikan bimbingan. Kalau dia tidak suka satu perangai, dia masih suka perangai yang lain. Coba cari
Kalau kamu tidak suka suami karena suka bohong misalnya, karena dugaan-dugaanmu tersebut, coba cari dia, adakah perangai yang masih kamu sukai dari dia? Ya, kalau masih ada, coba fokuskan yang kamu sukai itu, supaya tumbuh lagi rasa cinta kepada suami tersebut. Ya. Ustadz, suami saya adalah orang yang kurang sabar, Ustadz. Bahkan dia salah pun tidak akan mau mengakui kesalahannya, Ustadz. Seringkali berakhir dengan debat antara suami dan saya. Apakah saya harus diam saja saat terjadi perdebatan? Atau apakah saya boleh mendebat jika saya benar dan suami saya salah? Banyak istri, keinginan dia terbesar dari suaminya adalah suami harus ngakuin kesalahannya di depan dia. Seakan-akan bagi dia suami yang terbaik adalah yang mau mengakui kesalahannya di depan matanya. Sehingga dia menganggap kalau dia tidak mengakui kesalahan, ini suami yang tidak baik. Ketahuilah saudariku, istri yang solehat, kalau suami tidak mengakui kesalahannya dan dia memang salah, cukuplah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan malah membuat kamu jatuh kepada maksiat kepada suami. Katakanlah suami salah, baik. Lalu dia tidak mengakui kesalahannya, sudahlah. Dosa dia yang sudah nanggung kan? Ya. Urusan dia antara Allah Subhanahu wa taala kan? Ya sudah. Kalau gitu kesalahan jangan dibalas dengan apa? Kesalahan. Maksiat jangan dibalas dengan apa? Maksiat. Yang kamu pikirkan wahai istri, bagaimana saya melaksanakan hak saya sebagai hak suami sebagai terhadap saya sebagai seorang istri. Saya ingin dapat pahala dari suami. Saya ingin dapat ridho Allah. Saya ingin dapat surga dari suami. Coba fokuskan itu saja. Adapun urusan salahnya dia, Allah sudah menulis dosa buat dia kan? Sudah selesai permasalahan. Ada apa kemudian kamu paksa supaya dia ngaku? Akibatnya kamu akan berdebat dan akhirnya apa? Kamu juga jatuh kepada sama dosa. Jadinya kamu juga berdosa gara-gara itu. Makanya wahai istri, ya, tidak perlulah yang kamu pikirkan adalah tidak perlu suami ngakui kesalahannya, tidak perlu. Cukuplah dia mengakui kesalahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau memang dia sudah memperbaiki diri dan dia sudah berusaha untuk taubat, alhamdulillah, tidak perlu pengakuan dosanya di hadapan kita, tidak perlu. Iya. Nah itu masalahnya, terkadang istri itu maunya suami ngakuin salah, udah. Iya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ya dia harus minta maaf sama saya. Jangan begitu. Yang penting dia sudah minta maaf sama Allah. Yang penting dia sudah berusaha berbuat baik. Alhamdulillah. Lupakan kesalahannya. Kesalahan istri yang paling besar apa Pak? Ketika mengungkit-ungkit kesalahan suami yang dulu. Kesalahan suami yang dulu diungkit-ungkit lagi. Diungkit-ungkit lagi. Ini wanita calon penghuni neraka ini Pak. Gara-gara satu kesalahan, kekurangan suami, dia lupakan banyak kebaikan suami. Ya, gara-gara itu wanita masuk ke dalam neraka kata Rasulullah SAW. Bagaimana kalau karena sesuatu hal suami tidak bekerja dan tidak menafkahi keluarga, sedangkan yang bekerja keluar untuk menafkahi keluarga adalah istrinya? Sudah saya jawab tadi ya di sore hari. Kalau memang keadaannya seperti itu, suami tidak punya kemampuan untuk bekerja, tidak punya skill dan yang lainnya, akhirnya terpaksalah si istri yang cari nafkah. Boleh kalau keadaannya sangat dibutuhkan. Tapi berusahalah tetap melihat patokan-patokan syariatnya. Seperti jangan bekerja di tempat yang di situ campur baur laki-laki perempuan, fitnah. Ya. Dan tetap dia tidak melalaikan tugas dia sebagai seorang istri, seorang ibu.
Bagaimana sebaiknya menjaga interaksi antara istri dengan teman laki-laki suami? Maksudnya interaksi apa? Kalau sifatnya ngobrol bebas gitu sama teman-teman laki suami nggak boleh, haram dalam Islam. Seorang suami wajib ya menjaga istrinya, menjaga kehormatannya. Jangan sampai seorang suami membiarkan istrinya ngobrol sama laki-laki yang bukan mahram dengan dia. Ya. Kalau hanya sebatas menegur saja karena nggak enak tetangga dan yang lainnya, ya silakan aja kalau memang tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Ya. Tapi kan yang namanya syaitan pintar, Pak. Kalau Rasulullah saja mengatakan alhamu al-maut, ipar itu kematian. Itu ipar loh, Pak. Gimana teman? Kalau ipar saja kata Rasulullah kematian, gimana teman? Maka itu lebih berat lagi ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Teman saya seorang laki-laki umurnya 21 tahun, masih kuliah semester 7. Dia ingin segera menikah. Namun orang tua melarangnya karena belum tamat kuliah dan bekerja. Orang tuanya menyuruh untuk berkarir dulu, baru boleh menikah. Apa yang seharusnya dilakukan Ustadz? Kalau laki-laki sih sebetulnya Pak, ya tidak perlu izin orang tua pun nggak masalah. Karena laki-laki bisa menikahkan dirinya sendiri, beda dengan wanita. Maka kalau dia berusaha untuk mandirilah dulu, dalam artian karena kan dia pengen menikah, berarti kan dia harus menafkahi siapa? Istri. Maka dia harus berusaha coba, ya apa yang bisa ia nafkahi, ya cobalah dia cari nafkah, walaupun sambil kuliah begitu. Nanti setelah dia sudah siap semuanya, pekerjaannya sudah bagus dan dia sudah yakin bisa ya menafkahi istrinya. Kalau memang dia khawatir jatuh kepada zina, maka tidak perlu izin orang tua, nggak masalah. Karena kemaslahatan untuk apa? Menjaga diri daripada zina dan menjaga agama lebih besar. Lebih besar ya akal Islam azakum. Walaupun berusahalah dia untuk memahamkan orang tuanya. Karena orang tua seperti ini zalim kata para ulama. Orang tua yang menghalang-halangi anak untuk menikah padahal si anak ini khawatir jatuh kepada zina, zalim ini orang tua. Berarti dia sudah ya tidak peduli dengan kebaikan anak. Yang dia pikirkan hanya sebatas dunia dan dunia. Cobalah orang tua harus mikirkan kebaikan agama dia. Jangan hanya sebatas mikir dunia dia saja. Insya Allah kalau masalah rezeki banyak Pak, banyak rezeki. Banyak kok ya mereka-mereka yang setelah menikah malah diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak usah khawatir insyaallah. Ustaz, mana yang lebih utama? Seorang duda pilih antara menikah lagi atau menjaga saudara yang sedang sakit dan membutuhkan kita? Lihat keadaannya. Kalau memang saudara sakit dan membutuhkan kita, antum khawatir nggak jatuh kepada zina? Yang menyebabkan antum takut nggak jatuh kepada fitnah? Kalau antum nggak menikah, gitu kan? Kalau memang ternyata antum, alhamdulillah, saya terpelihara kok Ustadz, saya nggak khawatir masuk zina. Jadi saya mau ini saudara saya mau bantu saya dulu nih yang sakit. Lalu setelah itu nanti saya menikah insya Allah. Ya silahkan. Tapi kalau misalnya antum khawatir dengan antum nggak menikah malah jatuh kepada zina ataupun malah banyak terkena fitnah syahwat, maka bismillah menikahlah sambil mengurus saudara yang sakit. Insya Allah bisa. Ya. Bisa insya Allah asal ada tekad yang bulat insya Allah. Minta kepada Allah kemudahan. Karena kata Rasulullah ada 3 orang yang pasti Allah bantu dia. Di antaranya siapa? An-naqih yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatan. Pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ustadz, suami saya sangat sibuk tausiah. Apa nih tausiah? Ceramah sana sini maksudnya ya. Saking sibuknya sampai lupa dengan kewajibannya sebagai suami kepala keluarga. Apa saya salah kalau saya menuntut waktu untuk keluarga? Kalau suami di rumah kerjaan pegang handphone melulu. Tolong apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ini suami pintar tausiah tapi tidak pintar praktek berarti, Pak. Pintar ceramah sana sini tapi tidak pintar untuk mengamalkan ilmunya. Sekarang kita lihat ya Rasulullah SAW. Panutan kita siapa? Rasulullah. Bagaimana Rasulullah istrinya berapa, Pak? 4. Rasulullah istrinya 9. Tapi lihat bagaimana mengatur Rasulullah SAW waktu untuk istri-istrinya. 9 nih baru 1 nggak bisa, nggak becus. Gimana mau kawin lagi coba? Iya. Sibuk habis waktunya tausiah, sampai di rumah cuma main HP dan yang lainnya. Saya katakan ini bukan profil suami yang baik. Saya katakan ini hanya pintar berceramah tapi tidak pintar untuk apa? Mengamalkan dan mempraktekkan ilmunya. Ingat wahai saudaraku, Anda sibukkan diri Anda dengan tausiah, ceramah, sibukkan pula untuk mengamalkan ceramah yang antum sampaikan itu. Ya. Ingat ya akhi, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik buat istrinya, bukan buat umat saja. Buat istrinya. Maka jadilah kamu baik buat istrimu, baik pula buat masyarakat. Ya. Maka dari itulah seorang dai itu justru harus bisa menjadi apa? Suri tauladan. Seorang dai itu harus bisa menjadi teladan yang baik buat umatnya. Lah kalau istrinya aja ngomong begitu gimana coba? Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, azakumullah. Ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak amalkan? Ya, hati-hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan, aku diperlihatkan oleh Allah orang yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya. Lalu aku diberitahu bahwa itu adalah para penceramah umatmu. Mereka hanya berceramah tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini bahaya juga, Pak. Nauzubillah. Ya, terutama buat yang suka ceramah seperti saya ini, ya, dan yang sejenisnya. Baiklah, Bapak, sekiranya cukup dulu ya sampai di sini. Mudah-mudahan besok insyaallah kita lanjutkan. Semoga yang saya sampaikan di sore hari ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.